Dari Bukit Sion Makale, saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tentu dengan harapan, rahmat, damai sejahtera, dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus melimpahi segenap kehidupan kita. Mari mempersiapkan diri kita masing-masing, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, sesuai bacaan harian Gereja Toraja, Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayat 19. Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayat 19. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dalam kerendahan hati kita berdoa. Memuji-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, menyembah-Mu, tentu itu menjadi kerinduan dalam seluruh kehidupan kami. Terus belajar akan firman-Mu, itu juga menjadi kerinduan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami telah sedia membaca firman-Mu, kami telah sedia merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami, sehingga kami memahami firman-Mu, dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami, seperti yang Tuhan kenan kami lakukan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayat 19 berbunyi, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema tips membalas kebajikan Tuhan. Suatu pertanyaan dan juga sekaligus menjadi perenungan yang sangat menarik diungkapkan oleh pemazmur dalam bacaan ini. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Kebajikan dapat kita pahami sebagai yang benar atau yang baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, sederhananya dapat dikatakan pemazmur merenungkan bagaimana akan membalas segala kebaikan Tuhan yang sungguh dirasakan dalam kehidupan pemazmur secara pribadi. Pemazmur di sini tentu adalah Daud. Dalam kisah hidup Daud, Daud sungguh merasakan belas kasihan Tuhan. Dari Alkitab, dari cerita Alkitab, kita tahu jika hidup Daud tidak selalu baik. Sebab ada masa Daud dalam keadaan ketakutan, terutama ketika dikejar-kejar oleh musuh. Ada masa di mana Daud jatuh dalam dosa. Ada masa di mana Daud merasa sendirian, tidak ada teman, tidak ada orang yang dekat. Tetapi oleh kuasa Tuhan, Daud dipulihkan. Sehingga dengan pemulihan dari Daud, dari Tuhan kepada Daud, Daud sungguh merasakan Tuhan sungguh mengasihinya, Tuhan sungguh ada di pihaknya. Tuhan tidak membiarkannya sendirian melewati kehidupan yang dijalaninya. Bapak Ibu, bisa jadi pertanyaan yang diungkapkan oleh Daud dalam bacaan ini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bisa jadi pertanyaan ini juga pernah
muncul di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kira-kira bagaimana saya akan membalas kebaikan Tuhan? Kira-kira bagaimana saya akan membalas semua yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan yang Tuhan telah perkenankan, dapat dialami, dapat dijalani. Sebab siapakah di antara kita yang tidak merasakan kebaikan Tuhan? Saya dan kita semua merasakannya. Semua orang sudah merasakan kebaikan Tuhan, senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, sementara merasakan kebaikan Tuhan, tak terkecuali siapapun itu. Nah, jika kita pernah bertanya dan merenungkan tentang bagaimana membalas segala kebaikan Tuhan, maka melalui bacaan ini, pemazmur memberikan tips kepada kita yang tentu baik juga kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tips untuk membalas segala kebajikan Tuhan. Yang pertama, mengangkat piala keselamatan, yakni piala pembebasan di ayat 13. Yang kedua, menyerukan nama Tuhan, ayat 13 dan ayat 17b. Yang ketiga, membayar nazar kepada Tuhan di depan seluruh umat Tuhan di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengah Yerusalem, ayat 14, ayat 18, ayat 19. Yang keempat, adanya pengakuan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, ayat 16. Lalu yang kelima, belajar untuk mempersembahkan korban syukur pada Tuhan, ayat 17a. Bahkan bagi pemazmur sungguh mengakui bahwa setiap orang yang mendapat belas kasihan Tuhan bukan hanya kehidupannya yang dipelihara oleh Tuhan, namun kematiannya pun berharga di mata Tuhan. Ayat 15 bacaan ini. Saudara, jadi jika kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, di dalamnya terkandung pesan penyerahan yang total hanya pada Tuhan, pengharapan akan kasih Tuhan, ungkapan syukur pada Tuhan yang sungguh sempurna, dan adanya kesadaran bahwa sehebat apapun seseorang, dia adalah hambanya. Dia adalah hamba Tuhan, dan Tuhan lebih tinggi dari apapun di bumi, dari siapapun di bumi. Tentu dalam kesadaran penuh, Bapak Ibu Saudara-saudara, tak dapat kita pun mengatakan bahwa saya bisa membalas kebaikan Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang begitu dalam, yang begitu luas, yang berpuncak pada pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan semua manusia. Nah, segala yang diungkapkan oleh pemazmur dalam bacaan ini adalah tentu sambutan hamba Tuhan yang setia. Respon hamba Tuhan pada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang dialami dan dirasakan oleh pemazmur. Kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Nah, melalui renungan pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk menghargai setiap peristiwa kehidupan kita. Peristiwa di mana di dalamnya Allah berkarya, di dalamnya Yesus Kristus berperkara, di dalamnya Yesus Kristus menyertai, dan kita belajar untuk bergantung hanya padanya saja, sembari terus berserah sepenuhnya kepadanya dan menantikan kasih karunia-Nya dalam hidup yang Tuhan perkenankan. Karena itu, tak dapat kita mengatakan bahwa sungguh sempurna semua yang sudah kita lakukan. Memberikan yang terbaik dari hidup ini, tentu itu jauh lebih baik kita lakukan. Memberi yang terbaik dari waktu kita, memberi yang terbaik dari tenaga kita, memberi yang terbaik dari talenta kita, memberi yang terbaik dari kehidupan kita,
memberi yang terbaik dari segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari, teruslah bersyukur, 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 dan terus bersyukur hanya pada Tuhan. Bersyukur bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Berikan kepada Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur padamu Tuhan, oleh kemurahan-Mu, ada kesempatan bagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mengawali kehidupan, mengawali aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Kiranya lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan di pagi hari ini, di dalam tuntunan Roh Kudus, membawa perubahan bagi kami untuk makin baik, makin diteguhkan dalam iman kepadamu. Kami berdoa kepadamu dan berserah, membawa segenap kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami Tuhan. Tuntun kami secara pribadi. Tuntun kami dan sertai keluarga kami. Sertai rumah tangga, setiap umat-Mu yang mendengar renungan pagi pada saat ini. Berkati segenap keluarga, berkati segenap siapapun yang ada di dekat masing-masing. Kiranya ya Tuhan, oleh kuasa-Mu, Engkau sendiri yang berperkara, memberikan hubungan yang baik, menjalin kasih sayang satu dengan yang lain. Berdoa kepadamu untuk setiap anak-anak-Mu yang berjuang dalam seluruh hidup yang Tuhan perkenankan, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam berbagai aspek kehidupan. Biarlah ya Tuhan, dalam segala perjuangan itu, Engkau sendiri yang berperkara, dan biarlah kasih karunia-Mu terus dinyatakan. Bapa kekasih kami, berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, kiranya kesembuhan Tuhan nyatakan. Berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu yang berseru kepadamu oleh karena pergumulan dan kehidupan yang berat. Tuhan kiranya bersama dengan mereka, menguatkan dan terus berpengharapan pada Tuhan. Berdoa kepadamu untuk warga jemaat yang ada dalam duka cita. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan dinyatakan. Bahkan yang ada dalam duka cita yang berat oleh karena beban, pergumulan, kiranya Tuhan bersama dengan mereka, memampukan melewati masa-masa sulit kehidupan ini. Berdoa kepadamu untuk warga jemaat yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia. Biarlah ya Tuhan, senantiasa memakai seluruh hidup hanya untuk melayani Tuhan, melayani sesama dalam kehidupan yang Tuhan perkenankan. Bangsa dan negara kami serahkan padamu. Pemerintah kami serahkan padamu. Kekuatan, kesehatan yang baik, hikmat dari Tuhan terus dinyatakan, dan kami boleh merasakan pimpinan-Mu melalui pimpinan dari pemerintah kami. Damai sejahtera-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh kehidupan kita.